senang disambut dengan senyuman. Mana suara Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi qad akhrajal fikri li arbabil hijab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Pengurus Masjid Taqwa Muaro Sijunjong, jamaah tetap engkau bapak, ibu-ibu teristimewa anak-anak kami rahimakumullah. Ternyata Allah gerakan hati pengurus. Sebelumnya saya ditelepon oleh Buya Hujisan, Pak Gua. Ya Pak Gua. Jadi untuk kemari, sebenarnya bukan sekali dua kali yang mau kemari. Dulu pernah khutbah juga di Istiqlal, kemudian di kantor Bupati Sijunjong masih Bapak Yuswir Arifin, sekarang anak beliau ya yang jadi. Saya tidur di Bukit Gadang. Kemudian kemarin juga di Nur Hidayah ada pom bensin, perumahan pegawai juga di sana diundang bagaimana pengelolaan masjid. Dan sekarang giliran di sini, istimewa kalau di sini khutbah Jumat, kemudian ceramah malam, dan juga dilanjutkan subuh 10 menit. Iya, kalau pagi 10 menit. Karena guru Ambo menelpon, atasan Ambo menelpon Buya Pujisan, saya kesini dan diizinkan oleh Allah. Kamu Bapak Ibu rahimakumullah, materi ceramah malam ini memakmurkan masjid. Dia ada nama buat catatan tuh udah judul nampak. Nama penceramah Sehabudin, tapi orang menambah di depannya Ade Sehabudin. Kalau di sini betul menyebutkan pembawa acara. Saya pernah di Agam, saya lihat catatan anak-anak penceramah _2 Ustadz Sabundin. Walau tukang ngomong lah sabun nama ngomong. Sekolah pas pembersih ya. Abu sendiri tidak tahu nama Syahbudin di Bauran Ade Ketek Banamo Kadang Bagala Sultan Batuan. Dasar surah At-Taubah, catat dulu nanti kalau ingin panjang catatannya, lihat Al-Quran terjemahkan. Tulisannya gadang-gadang, baru panuh tuh isinya. Surah At-Taubah ayat 18. Itu dimulai ayatnya innama ya'muru masajidallah. Di Muaro Sijunjong banyak pesantren. Kalau Al-Quran sudah menggunakan
Kalimat innama kata orang pesantren itu ada tuh hasrin, ada alat untuk pembatasan. Hanya berarti innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya hanyalah, pakai hanyalah, yang memakmurkan masjid itu adalah, jadi hanyalah. Jadi untuk menegaskan dan menguatkan sesuatu ada menggunakan taukid, bisa inna, bisa lam taukid, wala nabluwannakum wala najziyan, pakai itu. Ditambah lagi nun taukid sakila, misalnya wala nabluwannakum, lanya lam taukid menunjukkan penguat, penegas supaya percaya. Kemudian nun taukid sakila, luwanna, itu harus yakin dan percaya kita. Atau maf'ul didahulukan, objek didahulukan daripada subjek. Misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini objek yang didahulukan, maf'ul. Menurut qawaid taqdimul maf'ul alal fa'il, ada ungkapan yang lain, taqdimul ma'mul alal amil yufidul hasri wal ihtimam. Mendahulukan maf'ul, objek daripada subjek, menunjukkan pembatas atau sangat urgen dan penting. Contoh, kalau susunan normal itu na'budu iyyaka wa nasta'in iyyaka, kami beribadah kepadamu dan kami memohon bantuan pertolongan kepadamu. Itu kalimat yang normal biasa. Tetapi kalau sudah didahulukan iyyakanya yang menjadi objek, maka makna berubah total. Iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami beribadah. Itu jauh berbeda maknanya. Kalau na'budu iyyaka, kami beribadah kepadamu, bisa saja kepada selainmu, itu maknanya. Tetapi kalau iyyaka na'budu, itu pasti adalah hanya kepada Allah. Jadi tidak sembarang ungkapan dalam Al-Quran itu, bukan sembarang, luar biasa. Ditelusuri dari segi gharib, ya, ditelusuri dari ijaz, ditelusuri daripada uslub, ditelusuri dari alatnya, qawaidnya, tinggi nilai Al-Quran itu. Innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya hanyalah yang memakmurkan masjid itu adalah man amana billah, itu orang yang beriman kepada Allah. Catat, beriman kepada Allah. Dan memang Rasulullah pun memberikan kesaksian, iza ra'aita rajulan ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat ada orang yang rajin dan membiasakan diri ke masjid, pastikan dia adalah orang yang beriman. Yakin tak? Yakin kita. Dake bana rumah awak, kantu awak, tampe awak, kadai awak, ruku awak, ke masaji. Kalau bukan iman tak sampai ke masaji, iya tak? Karena dorongan iman, motivasinya adalah iman. Sampai ke masjid, apalagi membiasakan. Nah, kalau sudah membiasakan, itu namanya kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Berwudu tidak. Setelah berwudu, isbagul wudu, sempurna wudu itu, memperbagus wudunya, kemudian pergi ke masjid, lakukan sholat dan ibadah yang lainnya. Maka 3 keuntungan orang yang rajin dan membiasakan diri ke masjid. 1, ditambahkan kebaikannya. Yang kedua, ditinggikan derajatnya.
Dan yang ketiga, dihapuskan dosa dan kesalahannya. Istimewa kita ini. Hanya ke masjid. Hanya ke masjid. Jangan seperti orang yang di sebelah jauh sana. Ke masjid hanya sekali dalam seumur hidup. Kapan? Waktu nikah. Ada ke masjid sekali seumur hidup. Waktu nikah. Selesai nikah, waktu masuk, ini udah sholat di masjid pulang. Berarti sekali dalam seumur hidup. Ada juga dan sekali seumur hidup. Siang orang dan diajak ke masjid tapi tidak pernah ke masjid. Akhirnya diajaklah oleh tetangganya, bang, supaya bawa ke masjid lah. Tidak. Diajak lagi, malah dipatuhkan. Jangan masuk ke dalam masjid, mencari pintu surau masjid takwi. Ada untuk di Padang Panjang, Pak. Kalau di Muaro, ada data di banyak. Ada tuh banyak. Oh banyak aja. Ini harus dibuktikan dengan ini, dengan data. Iya. Akhirnya terdengarlah berita kepada tetangga yang suka mengajak kawannya ke masjid, yang tidak pernah mau ke masjid. Bang, orang yang diajak ke masjid itu inilah di masjid, bang. Iya nah, iya. Alhamdulillah. Akhirnya dikaja, Basudiro nyampe ke masjid, Bagage nyampe ke masjid. Mana kawan abu dan kawan ada yang diajak tadi? Tuhan, ternyata berada di saf pertama. Dan istimewanya lagi tidak mau di saf yang kedua, ketiga, bahkan dia inginnya di tempat imam, bahkan di depan imam lagi. Ternyata dia terbujur kaku, sudah meninggal. Itulah dia yang pertama dan terakhir ke masjid, bukan untuk sholat tetapi disolatkan. Syukran Ustaz. Ya. Masuk surga Ustaz. Termasuk pengurus dan jamaah semuanya masuk surga. Yakin dan beriman kepada Allah, itu masuk memakmurkan masjid. Beriman kepada hari akhir. Hari akhir berarti tidak ada hari lagi, paling ujung, paling terakhir dan tidak ada ujungnya selama-lamanya. Kalau dunia ada batasnya. Ajal. Apa itu ajal? Definisi ajal kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Sindiyong, bate nan ditantuan doa. Batenya adonan sampai puluh 50. Tadi disampaikan waktu khutbah, inna akmara ummati ma baina sintin basakin, sesungguhnya umur umatku itu kisarannya 60-70. Oh, atau ibu-ibu ingin mencari anggota tapi sampai di kedepan. Dan perlu camnya meskipun ambo membawa orang rumah ini. Ada orang rumah kok di belakang. Ini orang rumah ini YouTubernya Masjid Jami'ul Huda yang disebutkan oleh pembawa acara tadi. Dia tim medianya. Ya. Jadi karena tadi ada pesan kepada saya, ya, yang menyampaikan itu ada di sini. Saya tidak sebutkan namanya. Sampaikan juga lah Masjid Jami'ul Huda itu. 2021 Pak, 2020 itu saya diamanahkan jadi ketua. Saya tidak mau karena sibuk. Karena kita pun diamanahkan menjadi ketua Islamic Center pada Padang Panjang oleh kepala daerah sampai kini. Ya, belum lagi di Majelis Ulama, belum lagi di Dewan Masjid, belum lagi di Forum Kerukunan Umat Beragama. Ya, dan juga dosen ya di 3 perguruan tinggi. Makanya ke sini pun saya mengcancel, supaya saya ke sini saya mengcancel 4 jadwal di sini. Ya, tapi saya rindu buah dukuh, buah rambutan.
dibeli satu, dibeli di Moro Situjung, jangan disia-siakan. Cinta ambo bukan cinta buatan, bagaikan paku laki di papan. Pas laki di papan bunyi pintu. Ganggu Bapak Ibu rahimakumullah dan anak-anak kami, hari akhir, dan ini harus diyakini. Maka hanya orang yang memakmurkan masjid, dia pasti akan ada zikrul maut. Kemudian orientasinya adalah akhirat, dengan tidak melupakan dunia. Tidak melupakan dunia. Jadi kalau bahasa seimbang dunia dan akhirat, sebenarnya bahasa Al-Quran tidak ada seimbang itu. Yang ada itu wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kamu ya kehidupan akhirat dengan tidak melupakan dunia. Itu yang ada. Jadi akhirat diprioritaskan. Ya. Kalau lah akhirat, dunia dapat insyaallah. Tapi kalau diambil dunia cari. Nauzubillah, istighfar juga saya ini. Bapak Ibu rahimakumullah. Itu pasti. Kalau masalah akhirat ini penekanannya bukan sekedar yu'minu. Lihat, wabil akhirati hum yuqinun. Jadi bukan sekedar yu'minu, tapi yakin. Yakin. Bisa jadi orang hanya dalam tataran beriman, belum sampai kepada keyakinan. Kalau sudah keyakinan, dunia ini lapang. Dunia ini lapang. Nah, orang yang memakmurkan masjid lapang hidupnya, karena ada keimanannya terhadap akhirat. Karena dia dekat dengan Allah, dia berada di rumah Allah, dia menghidupkan rumah Allah, dia memperhatikan rumah Allah, menjaga rumah Allah, memelihara rumah Allah. Jadi tidak cameh hidup. Insya Allah umur umat Nabi Muhammad 60-70, ma baina sitin wa satin. Dan hadir malam kini kola dan 50. Kalau calon Nabi 60 apa? Ibu-ibu lado dan 50. Oh lale, siap-siap lah, siap-siap. Siap-siap. Dan 60 ada orang 60. Ada juga, harus lebih siap-siap. Anak tigo? Ingin sarungan Nabi anak tigo? Takut juga. Apa-apa ada anak Nabi mau? Banyak. Harus lebih siap-siap. Itu kisarannya seperti itu. Yakin kepada akhirat. Apalagi mendirikan sholat. Nah ini kita termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan memakmurkan masjid. Nanti akan dibangunkan istana, nanti rumah di surga. Apalagi sholat isya. Kata Rasulullah SAW, man shollal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang mengerjakan sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia mengerjakan sholat separuh malam. Ini pahalanya luar biasa. Ampe rokaat nanti kita karajokan, nilai di sisi Allah sama dengan sholat separuh malam. Semalam berapa jam? 2 balik jam, dikarik 2, dibagi 2, 6 jam. Coba karajokan di gitu, sholat 6 jam tidak berhenti-berhenti, berapa rokaat kira-kira. Tidak bisa menjawab karena tidak pernah mencoba. Tapi nilai dapat. Ini sholat isya dan nilainya kebaikan. Dicatat anak ustaz, dicatat surah Hud ayat 114, surat yang ke-11, ayat yang ke-114. Nama suratnya Hud. Mulai dari wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat, laksanakan sholat tarafain nahar, di 2 ujung siang, pagi dan petang. Yang dimaksud adalah subuh, zuhur, asar. 3 waktu. 3 waktu. Ya. Mana yang maghrib dan isya
wa zulafan minal lail, dan juga 2 bagian malam. Apa yang dimaksud? Maghrib dan Isya. Lihat lanjutannya. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu mampu menghapuskan dosa dan kesalahan. Jadi dengan mengerjakan sholat yang 5 waktu, nilainya adalah kebaikan, balasannya itu, efek baiknya itu, pengaruhnya itu, hikmahnya itu, faedahnya itu adalah jelas surga karena dihapuskan dosa-dosa dan kesalahannya. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Lihat, hasanatun bentuknya mufrad tunggal. Kalau jamaknya jamak muannats salim ditambah alif dan ta, hasanat. Ini banyak orang pesantren di sini. Artinya kebaikan-kebaikan. Selain sholat dia lakukan juga kebaikan-kebaikan yang lain, maka insya Allah dosa dan kesalahan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita banyak dosa kita banyak. Karena cerita-cerita apa-apa siswa kawan-kawan dulu ya kami waktu jam keluar sekolah tua di rumah sekolah itu ada jual onde-onde, jual bakwan, tahu isi. Kami makan 5. Lanjutkan. Makan 5, dibagi 3. Ini pengalaman. Salah nggak? Dosa nggak? Iya, dosa. Ya. Nah, dosa-dosa kita tidak punya catatan dosa kesalahan kita. Bagaimana cara tobatnya? Bagaimana cara menghapuskannya? Lakukan kebaikan. Bahkan ada di dalam Shahihul Azkar ya dicantumkan bahwa sodaul qalbi bi amrain, hati berkarat. Hati kotor karena 2 perkara. Yang pertama bizambi, dengan dosa. Yang kedua wal ghaflah, ya, karena lalai. Karena lalai. Bagaimana kalau hati kotor, hati berkarat karena dosa? Maka obatnya adalah taubat dan istighfar. Kalau hati lalai, obatnya adalah al-yaqzah wa zikr. Sadar dan zikir. Perbanyak zikir. Ya ayyuhallazina amanu zikrullaha zikran katsiran. Nah, yang pas itu meskipun setiap saat di mana saja silakan. Ya, mau sambil berdiri, sambil duduk, mau berbaring silakan. Di kantor tak masalah. Di perjalanan tidak dilarang. Di masjid pas. Ingat Allah. Fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfuruni. Ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan selalu mengingatmu. Dan di masjid ini potensi dorongan hati untuk khusyuk luar biasa. Makanya saya menginginkan ketika diamanahkan menjadi pengurus masjid itu di Masjid Jamilul Huda, masjid buka 24 jam sampai sekarang, alhamdulillah. Masjid ini tidak usah banyak larangan, alhamdulillah tidak ada banyak larangan. Oh, kalau lah, ya, alhamdulillah disediakan, ya, teh manis disediakan gratis, air keran gratis. Masya Allah, ya, kopi disediakan. Teh talua, ini santiang mana? Teh talua disediakan. Tehnya talua bawa mas-mas ya, bawa dari studio. Diadakan penginapan supaya orang nyaman, ya. Kemudian buat sedemikian rupa bagaimana WC-nya, MCK-nya, tampil wudhunya, kamar mandinya representatif.
Ya, pernah juga kita mendapatkan toilet dan PUD terbersih di Sumatera Barat. Pernah juga dapat IGA, Innovation Government Award dari Kementerian Dalam Negeri. Kemarin yang disebutkan tadi juara 1 ya, untuk masjid percontohan ramah musafir dan duafa dan sebagainya. Sebenarnya kami tidak mau itu, tidak mau sama sekali. Tidak mau. Kenapa? Saya bilang kepada mereka yang datang menilai itu, Bapak Ibu, kalau mau menilai, kami tidak akan mempersiapkan ini dan itu dan sebagainya. Artinya siang malam silahkan nilai, karena ini dibuka 24 jam. Mau datang menilai jam 1 tengah malam silahkan, dini hari tak masalah, siang sore silahkan, malam juga tak masalah. Karena dibuat ini kita ingin memuliakan tamu-tamu Allah yang datang. Kalau ingin sholat tengah malam silahkan, sholat sepertiga malam silahkan, sholat subuh silahkan, tidak ada larangan. Nah itu tujuannya. Meskipun dulu banyak yang meragukan, kenapa kalau dibuka 24 jam Pak Ustaz, nanti di Kupang Maliang Kota Ipa Pak Ustaz, Habib Beko, ternyata setelah dibuka 24 jam tidak pernah kemalingan. Waktu tidak dibuka 24 jam malah sering. Tentu alhamdulillah kalau Masjid Taqwa Maro tidak mesti sama. Nanti saya yang akan tertuduh, saya yang akan. Ketika saya memberikan pelatihan di Padang, ada 100 masjid di Hotel Teruntung, kemudian di Agam, di Bukit Tinggi, pernah juga di Sejunjung, kemudian di tempat-tempat yang lain. Kalau saya paksakan semuanya buka 24 jam, setelah buka 24 jam lagi di Maliang sadonyo, nang Kanesia, Ambo. Berarti apa artinya? Kalau Muaro Taqwa Muaro Sejunjung punya branding apa? Menyediakan minuman, itu aja dulu sudah mantap. Ada kajian-kajian, alhamdulillah. Ramah anak-anak, alhamdulillah. Mungkin ya parkir gratis, brandingnya, alhamdulillah. Tidak mesti sama. Tidak mesti sama. Kalau sama semuanya nanti beda. Di Seragen Alpala beda brandingnya. Jogokarian lain brandingnya. Yang di Kalimantan lain. Yang di Bekasi, yang di Bogor, di Sukabumi itu pemuda juga lain. Silakan, tidak mesti sama. Tapi tujuannya adalah bagaimana kita memakmurkan masjid. Bagian daripada orang yang memakmurkan masjid dipastikan dia akan dibangunkan istana dan rumah di surga. Sholat, kemudian menunaikan zakat. Terakhir, kalau ceramah dosa lama-lama ini sudah lama sebenarnya. Saya ini ceramah paling lama ini. Ya. Sesekali tidak apa-apa. Dicatat aja dulu. Nanti diterjemahkan di rumah masing-masing ya. Surah At-Taubah ayat 24. Karena Galeambol sebenarnya di Surah At-Taubah kok. Surah At-Taubah ayat 24. Nanti dimulai dari Kul in kana aba'ukum, nanti yang itu. Katakanlah Muhammad, sampaikan, jika bapak-bapakmu, jika anak-anakmu, jika istri-istrimu, jika saudara-saudaramu, jika apa di sana ya, keluargamu, jika perdagangan yang kamu, jika perniagaan yang kamu usahakan, perdagangan yang khawatir akan kerugiannya, rumah-rumah tempat tinggal pribadi yang kamu lebih cintai daripada Allah dan Rasul, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, tunggulah saat Allah mendatangkan perintahnya. Apa maksudnya? Kalau yang disebutkan tadi, mulai dari bapak, anak, istri, suami, keluarga, kemudian saudara, kemudian perniagaan, bisnis, perdagangan, kemudian rumah tempat tinggal, lebih kita cintai daripada Allah dan Rasul, tunggulah saat Allah mendatangkan perintahnya. Yang dimaksud adalah berdasarkan
tafsir Al-Qur'anil Azim Ibnu Katsir, yang dimaksud adalah saatnya Allah mendatangkan azab dan bencana. Artinya apa? Boleh cinta sama ayah, boleh, istri boleh, anak silahkan, ya semuanya juga silahkan, tetapi jangan melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul. Ini bermasalah kalau sudah melebihi itu. Makanya perhatikan, makmurkan masjid ini. Sekecil apapun, hanya mengambil misalnya sampah satu saja di rumah Allah ini nilainya besar. Apalagi membersihkan karpetnya, apalagi mendirikan sholatnya, apalagi mendengarkan wirid, pengajian dan kajian-kajian. Tambah lagi mungkin ada diberikan Allah kelebihan rezeki. Ini katanya mau membuat yang di luar itu apa namanya? Adi Pasamuan, alhamdulillah. Nah sebelah sini juga demi kenyamanan tamu-tamu Allah dan hamba-hamba Allah, kita termasuk bagian daripada yang memakmurkan masjid yang insya Allah akan dibangunkan nanti di surga. Ini beritanya berita pasti. Al-Qurannya ada, hadisnya ada. Saya sering menyampaikan waktu dekat-dekat ini kepada jamaah-jamaah, karena banyak yang tertipu oleh HP. Terkadang saya sendiri heran kalau sudah saya kultum di masjid-masjid dekat pasar di Padangpanjang, ada saja bunyi HP orang ini, ditelepon oleh seseorang jamaah yang ada di masjid itu. Pak, sedang di mana ini Pak? Den sedang semayang. Sedang semayang tapi mengizin itu Pak semayang. Bahkan ada juga orang cari jodoh melalui HP. Alhamdulillah ada yang pas, ya. Tapi ada juga nanti hijau. Dari mana datangnya cinta? Lanjutkan. Dari mata. Ya lanjutkan apa? Dari mata turun ke hati. Sekarang lain lagi. Itu saya suka. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah melihat langsung ternyata berbeda. Artinya harus bijak kita menggunakan HP ini. Sebijak-bijaknya. Ini bisa kebaikan, bisa juga neraka bagi kita. Ya, betul. Terima kasih karena sudah dibetulkan oleh Ibu. Mudah-mudahan ada manfaat dan bedanya. Besok karena ada permintaan dan request Ustadz supaya kami semangat sholat subuh berjamaah, apa keistimewaan dan apa faedah daripada sholat subuh berjamaah, dan juga apa keutamaannya agar kami menjadi orang yang menang, kami menjadi orang yang sukses dan berkah. Insya Allah kurang lebih besok kalau tidak 10 menit, paling lama itu 15 menit ceramah besok pagi. Setelah itu saya minta izin mungkin kepada kita semuanya, besok selesai itu mungkin saya langsung cabut karena ada jadwal di Islamic Center 1, kemudian juga itu jam 10, kemudian juga di Masjid Ayat Jihad, dan juga ada di tempat yang lainnya. Mudah-mudahan besok berjumpa kembali, dan untuk selanjutnya pada waktu yang belum disepakati. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz yang telah menyampaikan ceramah di depan kita bersama. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan dapat menjadi amal jariah bagi beliau hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami informasikan kepada Bapak dan Ibu seperti yang Ustadz bilang tadi, bahwasanya ceramah kita akan dilanjutkan kembali besok pada subuh. Jadi mari sama-sama kita hadiri kajian kita tersebut.